Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to pembelajaran jarak jauh bersama saya di channel Magic Math. Bagaimana nih kabarnya anak-anak sekalian? Alhamdulillah, jika kalian semua wa'afiat. Nah, kali ini Ustazah akan menjelaskan suatu materi pada bab garis dan sudut, yaitu mengenal jenis sudut dan hubungan antar sudut. Materi ini terdapat di kelas 7 bersama saya, Samiawati. Ya, adapun landasan Al-Quran terkait materi garis dan sudut terdapat di dalam surah Al-Baqarah ayat 149 sampai 150. Yang artinya, dan dari mana saja kamu keluar, datang, maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Sesungguhnya, ketentuan itu benar-benar sesuatu yang hak dari Tuhanmu. Dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang kamu kerjakan. Dan dari mana saja kamu keluar, maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dan di mana saja kamu sekalian berada, maka palingkanlah wajahmu ke arahnya, agar tidak ada hujjah bagi manusia atas kamu, kecuali orang-orang yang zalim di antara mereka. Maka janganlah kamu takut kepada mereka, dan takutlah kepadaku saja. Dan agar ku sempurnakan nikmatmu atasmu. Agar ku sempurnakan nikmatku atasmu. Dan supaya kamu mendapatkan petunjuk. Nah, itulah tadi landasan Al-Qur'annya. Sekarang kita masuk kepada materi. Adapun tujuan pembelajaran, yakni yang pertama, mengenal jenis-jenis sudut. Nah, apa itu jenis-jenis sudut? Kemudian yang kedua adalah bagaimana hubungan antar sudut. Agar kalian tidak lama penasaran, perhatikan, catat baik-baik di buku catatannya ya, yang penting-penting. Oke, sudah siap? Baik, kita lanjut. Yang pertama adalah mengenal jenis-jenis sudut. Oke. Nah, perhatikan model ilustrasi berikut ini. Jenis-jenis sudut. Kita ambil garis dari titik A ke titik B. Selanjutnya, kita ambil garis dari B ke C. Dari titik B ke C ya. Sehingga membentuk sudut. Oke. Jika besar sudutnya antara 0 derajat sampai 90 derajat, ataukah besar sudutnya di bawah 90 derajat, maka sudut ini dinamakan dengan, betul sekali, sudut lancip. Nah, sekarang kita yang kedua. Kita ambil garis dari titik A ke titik B. Lalu kita ambil garis dari titik B ke titik C. Oke, nah besar sudutnya itu 90 derajat. Jadi pas 90 derajat. Nah, sudut ini dinamakan dengan sudut siku-siku. Nah, sudah ada dua ya. Sudut lancip, sudut siku-siku. Nah, sekarang kita ketiga. Oke, kita ambil garis dari titik A ke B, lalu B ke C. Oke deh, seperti itu. Nah, sudut ini, besar sudutnya antara 90 derajat sampai dengan 180 derajat. Atau, bisa diartikan di atas 90 derajat ya.
Nah, sudut ini dinamakan dengan sudut tumpul. Jadi sudah ada 3 nih. Sudut lancip, siku-siku, tumpul. Selanjutnya. Nah, perhatikan garisnya. Seakan-akan membentuk garis lurus. Nah, kita ambil dulu garis titik A ke titik B. Oke, kemudian kita lanjutkan dari titik B ke titik C. Nah, ibaratnya ketika kita menaruh alat jangka di titik B yang runcing, kemudian yang ada pensil atau penandanya itu di titik A, kemudian kita putar. Ya, kita putar dari ujung itu ke ujung C. Jadi, yang berputar itu adalah kaki putar dari titik A ke titik C. Namun titik B tetap. Dia hanya memindahkan putarannya. Ingat, jangan diangkat ya. Hanya diputar. Nah, sehingga membentuk sudut 180 derajat. Nah, kalau sudah seperti ini, maka dinamakan dengan sudut lurus. Mudah bukan? Oke, kita lanjut. Yang kelima. Nah, ini sudah berbeda ya bentuknya. Yang kelima, kita ambil garis dulu. Dari titik A ke B. Kemudian siap-siap ambil jangka kalian. Yang runcin letakkan di titik B. Yang ada penanya di titik A. Kemudian kalian putar ke atas lalu ke bawah. Ke atas lalu ke bawah. Sehingga posisi pena di A tadi sudah berpindah ke titik C. Oke. Nah, seperti inilah ilustrasinya. Kemudian, besar sudutnya antara 180 derajat sampai 360 derajat. Jadi antara belum tentu pas ya. Ya, jadi namanya ini adalah sudut refleks. Nah, selanjutnya atau sudut terakhir, jenis sudut terakhir yaitu seperti ini ya yang Ustazah maksud. Nah, jadi ada pedanya itu di titik A, kemudian yang runcing itu di titik B. Kemudian dari garis A ke garis B. Seperti ini kita bikin dulu garisnya, kemudian siap-siap dengan jangkanya. Lalu kalian putar. Nah, seperti gerakan tangan ini, maka dia akan membentuk sudutnya 360 derajat. Artinya, titik awal lalu kita putar kembali ke titik awal, maka dinamakan dengan sudut. Betul sekali. Sudut satu putaran penuh. Nah, kira-kira jenis-jenis sudut apa yang dimaksud di dalam penjelasan ini? Jadi ada berapa sudut-sudut yang nama sudutnya yang dijelaskan pada jenis sudut. Oke, kita ulang. Yang pertama, sudut lancip. Yang kedua, sudut siku-siku. Yang ketiga, sudut tumpul. Yang keempat adalah sudut lurus. Yang kelima adalah sudut refleks. Yang keenam adalah sudut satu putaran penuh. Mudah bukan dihafalnya? Oke, kita lanjut. Nah, yang kedua adalah hubungan antar sudut. Nah, di sini Ustazah akan menjelaskan sepasang sudut saling berpelurus dan sepasang sudut saling berpenyiku. Yang pertama adalah 180 derajat. Jadi sudut ini merupakan sepasang sudut dikatakan saling berpelurus jika jumlah keduanya itu adalah 180 derajat. Ingat, pelurus berarti dia akan membentuk garis lurus. Kemudian nanti ada dua sudut. Nah, kemudian kalian tinggal menambahkan sehingga menghasilkan hasil 180 derajat. Selanjutnya kita ke ilustrasinya seperti ini.
Sepasang sudut yang saling berpelurus jika sudut X adalah pelurus sudut Y, ataukah sudut Y adalah pelurus sudut X. Jadi maknanya adalah ketika kita mengetahui sudut Y, maka ada penambahnya di sudut X sehingga menghasilkan sudut 180 derajat. Nah, begitu pula anak-anakku sekalian jika sebaliknya, ya. Oke. Agar tidak berlama-lama, kita ke contoh soal ya. Baik. Oke. Nah, di sini Ustazah menunjukkan ada 4 titik. Nah, oke, yang pertama adalah titik A, titik O, titik B, titik C. Oke, pada saat saya menggambarkan alat jangka yang runcing itu saya letakkan di titik O, yang ada penanya di titik A, lalu saya putar sehingga saya mencapai titik C untuk penanya, maka saya namakan sudut itu adalah sudut Y. Selanjutnya, dari titik O, ya titik O, itu yang runcing, kemudian yang ada penanya di titik C, saya putar sampai di titik B. Jadi titik C itu sampai ke titik B. Nah, sehingga membentuk sudut 100 derajat. Dilihat dari segi ini, dia akan membentuk sudut pelurus, yakni sudutnya 180 derajat. Nah, pertanyaannya adalah tentukan besar sudut pelurus Y. Jadi yang mau kita ketahui adalah berapakah penambah sehingga mendapatkan sudut 180 derajat. Oke, karena rumusnya adalah X tambah Y sama dengan 180 derajat, sementara nilai X-nya itu adalah 100 derajat, sehingga untuk mendapatkan nilai Y, maka angka 100 ini kita pindahkan ke luas kanan, positif lawannya positif adalah negatif, jadi 180 derajat dikurang 100 derajat, itu menghasilkan 80 derajat. Oke, mantap. Selanjutnya, contoh kedua, jika sepasang sudut, yaitu A dan B, saling berpelurus, hitunglah besar sudut A dan B jika sudut A itu adalah 2B. Nah, tadi penambahnya adalah A tambah B sama dengan 180 derajat. Tapi karena A-nya itu adalah 2B, sehingga kita ganti A jadi 2B, kita tulis 2B tambah B sama dengan 180 derajat. Kemudian karena sama satuan, maka kita jumlah sehingga mendapatkan 3B sama dengan 180 derajat. Selanjutnya, yang dicari adalah nilai B. Maka lawannya kali apa anandaku sekalian? Oke, mantap. Dia dibagi. Jadi B-nya sama dengan 180 derajat dibagi 3. Kita peroleh bahwa nilai B itu adalah 60 derajat. Nah, kita dapat sudah nilai B. Nah, sekarang tantangannya adalah berapakah nilai A. Jadi, kita substitusi nilai B sama dengan 60 derajat ke rumus A sama dengan 2B, sebagaimana yang diminta di soal. Lalu, kita kalikan 2 dengan 60 derajat, sehingga mendapatkan sudut A itu adalah 120 derajat. Nah, ketika kita membuktikan 60 ditambah 120 derajat, apakah ketika dijumlah menghasilkan garis atau sudut pelurus? Betul ya? Karena ketika dijumlah menghasilkan 180 derajat. Berarti untuk soal ini betul adanya. Dan jawabannya tepat. Oke, mantap. Oke, materi selanjutnya itu berkaitan dengan garis penyiku atau sudut penyiku. Jadi sepasang sudut dikatakan saling berpenyiku bila jumlah kedua sudutnya adalah 90 derajat. Jadi kalau tadi pelurus ketika ditambah dua sudut itu menghasilkan garis atau sudut lurus itu 180 derajat ketika dijumlah. Nah, kalau penyiku itu bersiku-siku. Nah, berarti dia akan membentuk 90 derajat ketika dijumlah. Nah, seperti ini juga contohnya. Sepasang sudut saling berpenyiku. Nah, sudut X adalah penyiku sudut Y. Sudut Y adalah penyiku sudut X. Jadi, saling berkaitan. Kalau X yang diketahui,
maka kita butuhkan Y untuk membentuk sudut penyiku. Begitu pula jika Y yang diketahui, maka kita butuhkan X untuk mengetahui berapakah sudut penyikunya. Adapun contoh soalnya, ada titik A, B, C. Nah, kemudian kita ambil busur dan alat bantu jangka ya. Jadi busur ini menentukan sudutnya apakah cocok 90 derajat. Ya, kita bentuk dulu. Oke, sudah. Lalu kita ambil titik B, kita letakkan alat jangka yang runcing di B. Kemudian yang ada pulpennya di titik A. Lalu kita putar ke titik yang di tengah ini. Anggaplah titiknya adalah D. Maka membentuk sudut 40 derajat. Nah, pertanyaannya adalah, ketika dari titik D ini, kita putar lagi kembali menghasilkan titik C, maka diperoleh X, sudutnya X. Nah, pertanyaannya adalah, tentukan penyiku sudut 40 derajat. Maksudnya adalah, tentukan berapakah penyiku setelah X sehingga menghasilkan 90 derajat. Maka rumus yang terjadi adalah X tambah Y sama dengan 90 derajat. Karena Y yang diketahui adalah 40 derajat, maka kita tulis X tambah 40 derajat sama dengan 90 derajat. Selanjutnya, karena X yang diketahui, maka 40 ini kita pindahkan ke ruas kanan, menghasilkan negatif 40 derajat, sehingga X-nya 50 derajat. Oke, mudah bukan soalnya? Jawabannya juga dong. Oke deh. Lanjut ke contoh soal kedua. Nah, ilustrasinya sebagai berikut. Dengan memperhatikan gambar ini, tentukan besar sudut A. Jadi yang dicari adalah sudut A. Yang pertama sudutnya 2A, yang kedua adalah A. Jadi ini cuma ilustrasi. Pada intinya adalah ketika dijumlah itu menghasilkan 90 derajat. Oke. Kita ambil contoh, karena kita menggunakan A, B. Nah, kalau menggunakan ada istilah A, berarti dia pasangannya A tambah B. Tapi kalau dia menggunakan istilah X, berarti X tambah Y. Begitu ya. Oke, itu cuma simbol. Karena B ini adalah 2A, maka kita ganti B jadi 2A, sehingga kita jumlah A tambah 2A sama dengan 3A sama dengan 90 derajat. Ingat, yang dicari adalah A, maka lawannya perkalian adalah pembagian. Maka 90 derajat dibagi 3 itu menghasilkan 30 derajat. Selesai. Karena yang dicarikan sudut A-nya. Jadi kita sudah dapat sudut A 30 derajat. Mudah bukan? Oke deh. Demikian penjelasan materi yang Ustazah bisa sampaikan pada hari ini. Semoga bermanfaat. Dan Ustazah akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatian anandaku sekalian. Sampai berjumpa di video selanjutnya.